Video pembelajaran jarak titik terhadap garis pada bangun ruang, materi matematika umum kelas 12. Baik, hari ini kita mempelajari jarak titik terhadap garis. Jarak titik terhadap garis. Perhatikan gambar bangun ruang A, B, C, D, E, F, G, H. Jarak antara titik E dengan ruas garis AB. Jarak titik E dengan ruas garis AB. Bagaimana jaraknya? Jaraknya sama dengan panjang ruas garis AE. Jadi panjang titik E dengan ruas garis AB yakni panjang ruas garis AE. Jarak antara titik C dengan ruas garis AB. Betul sekali, sama dengan panjang ruas garis BC. Sekarang perhatikan bangun ruang KLMN OPQR. Jarak antara titik R dengan ruas garis OP. R dengan OP. Sama dengan? Betul sekali. Panjang ruas garis OR. Kita lanjutkan. Jarak titik terhadap garis. Perhatikan bangun ruang A, B, C, D, E, F, G, H. Jarak antara titik D ini dengan ruas garis BC sama dengan? Betul sekali. Panjang ruas garis DC. Jarak antara titik A dengan ruas garis EF sama dengan panjang ruas garis AE. Jadi jarak antara titik A dengan ruas garis EF itu sama dengan panjang ruas garis AE. Permasalahan 1. Diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H sebagai berikut. Jika panjang rusuk kubus adalah 2 cm, berapakah jarak titik A ke diagonal bidang EB? Nah, digambar dulu kubusnya. Pertanyaannya adalah jarak titik A ke diagonal EB. EB ini diagonal apa? Diagonal bidang. Nah, jadi penyelesaiannya, langkah pertama, kalau AB, BC, CG, dan seterusnya, karena dia kubus, maka panjangnya 2 cm. Sudah diketahui. EB-nya sudah belum? Belum, berarti kita cari dulu EB. EB itu diagonal bidang ini. Nah, perhatikan segitiga AEB atau BAE. Sama aja, dia siku-siku di A. Sehingga, ingat Pythagoras, sisi miring. Berarti jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Jadi EB sama dengan AB kuadrat, 2 kuadrat, ditambah AE kuadrat, 2 kuadrat. Jadi akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, sama dengan akar 8. Akar 8 disederhanakan 2 akar 2. Atau sebenarnya ada cara paling mudah ketika kita mencari diagonal untuk kubus. Diagonal sisi atau diagonal bidang kubus itu sebenarnya sama dengan sisi akar 2. Karena sisi atau rusuk. Karena di sini rusuknya 2 berarti 2 akar 2. Kalau rusuknya 3 akar 2. Itu untuk diagonal sisi atau diagonal bidang. Kalau diagonal ruang itu beda lagi, beda sedikit, yakni di akarnya. Kalau diagonal ruang itu tinggal
diganti akar 3. Jadi ini kalau tanpa menghitung, panjang EC atau HB, itu diagonal ruang, itu sama dengan 2 akar 3. Seperti itu. Nah, karena EP sudah diketahui sekarang, baik kita lanjutkan lagi. EP merupakan diagonal bidang, kemudian kita tentukan titik tengah EP. Nah, sebut dia sebagai titik S. Karena dia titik tengah, otomatis panjang BS ini sama dengan panjang ES. Berapa? Akar 2. Nah, kalau sudah, bagaimana jarak titik A ke diagonal EP? A ke diagonal EP itu sama dengan panjang A ke titik S. Sehingga ini merupakan garis tegak sehingga akan membentuk siku-siku di S. Nah, sekarang perhatikan merah ini. Jadi ada segitiga A, S, B, siku-siku di S. Sehingga AB ini merupakan sisi miring. AB-nya sudah diketahui, BS-nya sudah diketahui. Sedangkan yang akan kita cari adalah jarak titik A ke S. Sehingga AS itu sama dengan akar AB kuadrat dikurangi BS kuadrat. AB-nya 2 sehingga 2 dikuadratkan dikurangi BS-nya akar 2. Akar 2 dikuadratkan. 2 kuadrat ketemu 4, akar 2 dikuadratkan ketemu 2. Sehingga AS ketemu akar 4 dikurangi 2, akar 2. Nah, kesimpulannya jarak titik A ini ke diagonal bidang EP ini jaraknya adalah akar 2 cm. Kita lanjutkan. Bisa dipahami? Kita lanjutkan permasalahan kedua. Diketahui limas beraturan TABCD. Panjang rusuk AB 3 cm dan TA sama dengan 6 cm. Tentukan jarak titik B dan rusuk TD. Nah, digambar dulu limas beraturan TABCD. Pertanyaannya adalah jarak titik B ke rusuk TD. Sehingga jaraknya tarik garis tegak sehingga dia membentuk siku di sini. Inilah jarak titik B ke rusuk TD, yakni jarak titik B ke P. Baik, ke penyelesaiannya. Kita di limasnya. Jarak titik B dan rusuk TD itu sama dengan BP. Nah, jarak B ke TD itu adalah BP. Kemudian panjang TD, panjang TA, TB maupun TC itu sama, yakni 6 cm. Dan tadi alasnya, segi 4 beraturan, alasnya 3 cm. Jadi semuanya AB, BC, CD, AD itu 3 cm. Nah, kita cari TO terlebih dahulu atau tinggi limas. Di sini untuk mencari TO, perhatikan segitiga TOB. Maka dia siku-siku di O, betul sekali. Sehingga TO itu sama dengan TB kuadrat dikurangi OB kuadrat. Akar TB kuadrat dikurangi OB kuadrat. Ingat Pythagoras. TB-nya 6, sehingga 6 kuadrat dikurangi OB. Nah, OB itu setengah BD. BD-nya berapa? BD itu diagonal sisi. Diagonal sisi dari persegi itu adalah sisi akar 2. Sisinya 3, sehingga BD 3 akar 2. Ketika BD 3 akar 2, maka OB adalah 3/2 akar 2. Jadi ini dihitung, 6 kuadrat dikurangi 3/2 akar 2 kuadrat sama dengan 3/2 akar 14. Silahkan dicoret-coret
sehingga ketemu ini 3/2 akar 14. Itu ketemu TO-nya. Sekarang perhatikan segitiga TBD. Segitiga TBD itu di sini bisa dilihat ada alas TD, ada alas BD. Jadi untuk mencari segitiga TBD bisa menggunakan dua cara itu. Yang pertama, setengah kali BD kali TO, atau setengah kali TD kali BP. Ingat, segitiga itu luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Ini sama-sama luas TBD, makanya dia dihubungkan dengan sama dengan. Nah, sama-sama setengah. Jadi caranya itu untuk mencari TBD itu bisa dengan dua cara itu. Ini pintar-pintarnya memanipulasi. Nah, manipulasi tapi benar. Kemudian yang dicari adalah BP. Sehingga BP sama dengan BD dikali TO dibagi TD. BP sama dengan BD-nya 3 akar 2, BD itu diagonal sisi ini tadi, 3 akar 2, kali TO-nya yang ketemu ini tadi, 3/2 akar 14, dibagi TD. TD itu sisi-sisi miring tadi, berapa? 6. Tinggal dihitung, sehingga ketemu BP sama dengan 3/2 akar 7. Cara menghitungnya bagaimana? Silahkan dicoba dicoret-coret. BP ketemu, nah itulah jarak titik B dan rusuk TD itu sama dengan panjang BP, yakni 3/2 akar 7 cm. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan ke permasalahan selanjutnya. Dan permasalahan ketiga, masih dengan 5, tapi di sini 5 segi 6 beraturan. Panjang rusuknya, panjang rusuk AB 10 cm dan TA 13 cm. Tentukan jarak titik B dan rusuk TE. Nah, segi 6-nya seperti ini. Baik, bagaimana penyelesaiannya? Gambarnya sudah Ibu pindah di sini. Penyelesaiannya, jarak titik B dan rusuk TD. B dan rusuk TD. Maaf, TE. TE. Nah, maka di sini ditarik garis tegak, ada titik P di TE, sehingga dia membentuk nih, siku-siku. Jadi, jarak titik B dan rusuk TE itu panjang BP. Panjang TA itu sama dengan TB, TC, TD, TE, TF, yakni 13 cm karena segi 6 beraturan. Panjang AB otomatis sama dengan BC, CD, dan seterusnya sama dengan 10 cm. Maka yang harus kita cari seperti yang sebelumnya, kita cari dulu TO. Jadi dengan segitiga itu kita tarik garis tegak ini TO. Nah, siku-siku di sini. Sehingga TO itu sama dengan di sini juga siku TE kuadrat dikurangi OE kuadrat. Bagaimana dengan TB kuadrat dikurangi OB kuadrat? Sama saja, bisa juga menggunakan TB kuadrat dikurangi OB kuadrat akar dari ini. Jadi sama saja. Jadi bisa dengan cara itu. Karena TE dengan TB itu sama, yakni 13. Jadi 13 kuadrat dikurangi OE-nya. OE berapa? 10 cm. Ingat, ini khusus segi 6. Kemarin ada yang bertanya, kenapa di sini tidak menggunakan Pitagoras? Sebenarnya menggunakan Pitagoras, tapi karena dia segi 6, maka panjang, nah, ini ke pusat itu sama dengan panjang sisinya, yakni 10 cm, khusus segi 6. Kalau yang lain menggunakan rumus diagonal sisi yang tadi, berarti akar 2. Kalau segi 6 tidak, karena dia membentuk segitiga sama sisi semuanya dari titik pusat ini.
Sehingga 13 kuadrat dikurangi 10 kuadrat sama dengan ketemu akar 69. TO-nya akar 69. Nah, seperti yang tadi, kita memanipulasi dari segitiga TBE dengan dua cara luasnya, yakni ketika alasnya TE dan ketika alasnya EB. Sehingga rumus luas segitiga TBE itu sama dengan setengah kali BE kali TO sama dengan setengah kali TE kali BP. Sama. Jadi ini dan ini sama-sama luas segitiga TBE. Sehingga ini karena setengahnya sama kita coret, BP, nah ini BP sama dengan BE kali TO dibagi TE. Jadi misalkan seperti ini, 3 kali 2 sama dengan A kali 6. Maka A sama dengan, ini jika bingung kok bisa ini hasilnya, 3 kali 2 dibagi 6. 3 kali 2 dibagi 6. Seperti itu. Sehingga BP sama dengan BE 20 dikali TO akar 69 dibagi TE 13. Sehingga BP ketemu 20/13 akar 69. Jika sudah tidak bisa disederhanakan, ya sudah tidak bisa disederhanakan. Sehingga kesimpulannya jarak titik B dan rusuk TE itu sama dengan panjang BP, yakni 20/13 akar 69 cm. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Permasalahan 4. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang AB 10 cm. Tentukan A jarak titik F ke garis AC. B jarak titik H ke garis DF. Gambar kubusnya. Baik, kita ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya, jarak titik F dan rusuk AC. F dan rusuk AC. AC berupa apa nih? Betul sekali, diagonal sisi atau diagonal bidang. Sehingga jarak titik F ke AC itu sama dengan FO. Siku di sini. Panjang rusuknya 10 cm. Perhatikan segitiga FBO. FBO. Nah, ini. Berarti siku-siku di B, FBO ya, FBO. Sehingga panjang OB itu sama dengan setengah kali diagonal sisi, karena OB itu setengah BD, sama dengan setengah kali 10 akar 2. Berapa? 5 akar 2. Untuk mencari diagonal sisinya seperti yang tadi. FO sekarang kita cari FO. Setelah OB diketahui, cari FO. FO itu sama dengan BF kuadrat ditambah OB kuadrat. Karena FO ini adalah sisi miring dari segitiga FBO. Sehingga FO sama dengan BF kuadrat ditambah OB kuadrat. BF-nya 10 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat. Ketemu akar 150 sama dengan 5 akar 6. Maaf, ini harusnya tanpa kuadrat, jadi FO sama dengan itu. Kemudian perhatikan segitiga, FO. Jadi ini kesimpulannya tadi, jarak titik F dan rusuk AC berarti sudah ketemu, yakni berapa? 5 akar 6.
Yang A sudah terjawab, jarak titik F dan rusuk AC yakni panjang FO yakni 5 akar 6. Sekarang untuk yang B, maaf, sekarang kita lanjutkan ke yang poin yang B. Perhatikan segitiga HFD. HFD. Bentuk siku-siku di sini. Di titik di P. Nah, mencari luas HFD itu setengah kali DH kali FH. Nah, ini kan segitiga siku-siku di sini bentuk ini. Kalau di prinsip kubus, ya bisa dipahami. Sehingga rumus luas segitiga HFD yang pertama setengah DH kali FH. Rumus yang kedua, perhatikan yang ini. Ketika alasnya DF, jadi setengah kali HP itu nih sebagai tinggi kali DF atau setengah DF kali HP, sama saja. Nih. Jadi pintar-pintarnya memanipulasi rumus luas segitiga kesebangunan. Jadi harus diingat kesebangunan. Sehingga ini karena setengahnya sama seperti yang tadi kita sederhanakan, karena yang dicari adalah HP. HP sama dengan DH kali FH dibagi DF. HP sama dengan 10, DH-nya 10, FH-nya 10 akar 2 dibagi DF 10 akar 3. Kenapa DF bisa 10 akar 3? Kenapa DF itu 10 akar 3? Karena dia diagonal ruang. Betul sekali, diagonal ruang sisi akar 3. Kalau FH itu diagonal sisi atau diagonal bidang, maka sisi akar 2. Sehingga HP sama dengan ini bisa disederhanakan. Jadi hitungan itu bagaimana mudahnya, silahkan. Sehingga ketemu 10 akar 2 per 3. Rasionalkan dengan dikalikan akar 3 per akar 3. Untuk penyebutnya akar 3 kali akar 3, ketemu 3, 10-nya tetap, karena di sini 1, 10 kali 1, 10, akar 2 kali akar 3, akar 6. Jadi HP sama dengan 10 per 3 akar 6. Jadi jarak titik H dan rusuk DF itu sama dengan 10 per 3 akar 6 cm. Bisa dimengerti? Nah, ini tadi segitiga DHF itu siku-sikunya di H. Nah, untuk segitiga DHF yang ini dengan garis tegaknya PH. Kita ke permasalahan 5. Diketahui kubus ABCDEFGH panjang rusuk 8 cm. Titik M adalah titik tengah BC. Tentukan jarak M ke EG. Gambar dulu kubusnya. Kita akan mencari jarak titik M ke EG. EG itu diagonal bidang lagi. Diagonal bidang atau diagonal sisi. Jarak titik M ke situ. Ini di sini sudah ada gambarnya. Oke, kita ke penyelesaian tadi. Misalkan jarak titik M dan rusuk EG. Jadi jarak titik M ke rusuk EG itu adalah PM atau MP. Ya. Panjang rusuknya sama dengan panjang rusuk kubusnya itu 8 cm. Dan titik M itu di tengah-tengah BC. Sehingga MC itu sama dengan BM. Yakni di sini 4, di sini juga 4. Perhatikan segitiga sebangun BOC dan MNC. BOC, ya kan? Ini dengan MNC. BO karena mereka segitiga sebangun, maka BO per MN itu sama dengan BC per MC. Betul sekali. Jadi sisi-sisinya, sisi-sisi yang
sejajar itu sebanding, sama. BO per MN sama dengan BC per MC. BO itu sama dengan setengah diagonal BD. Nih, BO. Setengah BD. Padahal BD-nya berapa? Seperti yang tadi sudah kita jelaskan, BD-nya 8 akar 2. Sehingga BO itu setengahnya berarti 4 akar 2. MN-nya, MN itu belum diketahui, berarti dia tetap MN. BC-nya 8, MC-nya 4. Sehingga MN sama dengan perkalian silang 4 kali 4 akar 2 dibagi 8. Ketemunya 2 akar 2. Silahkan dihitung. 4 kali 4-nya 16 dibagi 8, 2. Akar 2-nya tetap akar 2. Perhatikan segitiga MNP. Karena kita mau mencari MP, sehingga kita cari mana yang memuat MP. Oh, segitiga MNP. Siku-siku di mana? Betul sekali, siku-siku di N. Sehingga ingat Pythagoras, MP itu merupakan sisi miring dari segitiga MNP. Karena siku-sikunya di N. Jadi sisi di depan sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Sehingga MP atau PM itu sama dengan PN, akar PN kuadrat ditambah MN kuadrat. Sehingga PM sama dengan PN-nya. PN itu tinggi kubus. Tinggi kubus berarti sama aja dengan panjang rusuk kubus, yakni 8 kuadrat ditambah MN. MN-nya 2 akar 2 juga dikuadratkan. Sehingga PM ketemu akar 72. Akar 72 atau disederhanakan 36 kali 2 sehingga 6 akar 2. Kesimpulannya, jarak titik M dan rusuk EG itu sama dengan panjang PM, yakni 6 akar 2 cm. Bagaimana? Kita lanjutkan. Lanjutkannya. Sekian dulu untuk video pembelajaran hari ini, yakni jarak titik terhadap garis. Lanjutannya yaitu jarak titik terhadap bidang di video berikutnya. Tetap bersama Ibu Agnes Bayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.